Yang lebih parah, pemerintah tampaknya belum memiliki strategi yang jelas untuk menangani krisis lingkungan ini. Kebijakan yang ada seringkali tumpang tindih dan tidak konsisten, sehingga upaya pelestarian lingkungan tidak berjalan efektif. Krisis ekologi ini bukan hanya mengancam kelangsungan hidup satwa dan tumbuhan, tetapi juga manusia. Banjir, longsor, kekeringan, dan berbagai bencana alam lainnya yang semakin sering terjadi adalah alarm keras bahwa kita sedang berada di jalur yang salah. Krisis yang dialami Indonesia tidak hanya bersifat makro, tetapi juga sangat terasa di tingkat akar rumput. Ketimpangan sosial yang semakin melebar menciptakan jurang yang dalam antara si kaya dan si miskin. Meskipun ada kemajuan dalam pengentasan kemiskinan, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Krisis ini diperparah dengan masalah kesejahteraan yang belum terselesaikan. Akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang layak masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah-daerah terpencil. Banyak anak yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi, sementara fasilitas kesehatan di banyak daerah masih jauh dari memadai. Bahkan, di kota-kota besar, kesenjangan akses terhadap layanan dasar ini masih sangat terlihat. Dalam banyak kasus, pembangunan yang dilakukan pemerintah seringkali tidak merata, lebih banyak terpusat di Jawa dan Sumatera. Sementara daerah lain seperti Papua, Sulawesi, Maluku, Kalimantan, dan Nusa Tenggara masih tertinggal. Hal ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat daerah yang merasa diabaikan. Ketidakadilan ini pada akhirnya menimbulkan ketegangan sosial yang bisa memicu konflik. Krisis kepercayaan. Salah satu dampak terbesar dari berbagai krisis yang melanda Indonesia adalah krisis kepercayaan. Masyarakat semakin sulit mempercayai pemerintah dan institusi negara lainnya. Korupsi, ketidakadilan, dan ketidakmampuan pemerintah dalam menangani berbagai masalah telah menurunkan legitimasi pemerintah di mata rakyat. Krisis kepercayaan ini tercermin dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah meningkatnya aksi-aksi protes dan demonstrasi di berbagai daerah. Masyarakat, terutama kaum muda, merasa bahwa suara mereka tidak didengar, dan kebijakan pemerintah tidak berpihak pada mereka. Ini adalah tanda bahwa ada jurang yang semakin lebar antara rakyat dan negara. Krisis kepercayaan ini adalah tantangan besar bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Demokrasi hanya bisa berjalan dengan baik jika ada kepercayaan yang kuat antara pemerintah dan rakyatnya. Jika tidak, yang terjadi adalah disintegrasi sosial dan politik yang dapat mengancam stabilitas negara. Jalan keluar. Setelah melihat berbagai krisis yang dihadapi bangsa kita hari ini, pertanyaan besar yang muncul adalah, apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja, solusi dari masalah-masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat. Namun, setidaknya ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengatasi krisis ini. Pertama, pemerintah perlu memperkuat institusi hukum dan memberantas korupsi secara serius. Ini adalah langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat. Penegakan hukum yang tegas dan transparan akan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki keadaan. Kedua, pemerintah harus lebih fokus pada pembangunan yang merata dan inklusif. Program-program pembangunan harus menjangkau seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya terpusat di pulau-pulau besar. Ini penting untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan manfaat yang sama. Ketiga, dalam menghadapi krisis lingkungan, Indonesia perlu segera menerapkan kebijakan yang lebih tegas dalam pelestarian alam. Moratorium terhadap deforestasi harus benar-benar dijalankan, dan sanksi bagi pelanggar harus ditegakkan. Selain itu, program-program rehabilitasi lingkungan harus lebih diperluas dan didukung oleh teknologi yang memadai. Keempat, dalam bidang ekonomi, perlu ada diversifikasi ekonomi yang lebih baik. Indonesia tidak bisa terus-menerus bergantung pada ekspor komoditas mentah. Pemerintah harus mendorong pengembangan industri yang lebih bernilai tambah dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Kelima, yang tak kalah penting, adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang keterlibatan rakyat dalam menentukan arah pembangunan. Pemerintah perlu lebih sering berdialog dengan masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka. Sekali lagi, kita tidak boleh kehilangan harapan. Indonesia masih punya waktu untuk bangkit dan memperbaiki keadaan. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah terutama pada kepemimpinan Prabowo Gibran mendatang dan dengan dukungan penuh dari masyarakat, kita bisa melewati krisis ini dan menuju Indonesia yang lebih baik, adil, dan sejahtera. Kita semua memiliki peran dalam upaya ini, baik sebagai warga negara, aktivis, maupun pemimpin. Kita harus bekerja sama untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih baik. Karena pada akhirnya, Indonesia adalah rumah kita, dan kita semua bertanggung jawab untuk menjaganya agar tetap berdiri kokoh dan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.